وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada kesempatan ini disesuaikan dengan keadaan yang akan kita hadapi, kita loncat dulu beberapa ayat dari ayat-ayat yang telah lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Seperti yang telah kita maklumi, ungkapan alladzina amanu itu mengandung dua sisi makna. Yang pertama, alladzina amanu dalam arti laqab, nama atau sebutan atau panggilan bagi umat Nabi yang terakhir. Yang kedua, alladzina amanu dalam arti sifat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mensifati dirinya dengan keimanan. Maka apabila demikian halnya, iman dalam arti sifat merupakan sinonim daripada Islam. Iman bila merupakan sifat merupakan sinonim daripada kata Islam. Tentu dalam hal ini akan timbul masalah, yang lebih dulu itu iman dulu atau Islam dulu. Nah, itu tergantung kepada penggunaan kata itu. Hanya kalau kita uraikan sesuatu yang nampak biasanya diungkapkan dengan kata-kata Islam. Sholat, saum, zakat, haji, kemudian mengikrarkan syahadat, itu diungkapkan dengan kata-kata Islam. Kenapa? Nampak dan terdengar. Tetapi apabila syahadat, sholat, saum, zakat itu dalam arti perbuatan hati, itulah disebutnya iman. Biasa diungkapkan dengan kata-kata iman. Makanya kenapa dalam satu kesempatan Rasulullah mengungkapkan kata-kata bunyal Islam. Islam dibangun. Padahal isinya menerangkan masalah iman. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam merupakan sinonim daripada iman. Makanya seperti pada penjelasan yang telah lalu, di mana
umat Muhammad sewaktu-waktu dipanggil muslimin, sewaktu-waktu dipanggil mukminin. Seperti kalau dalam surat Al-Hajj itu diungkapkan dengan sebutan muslimin, sammakumul muslimin. Nah, di sini ada beberapa hal yang berbeda dengan penggunaan kata-kata pada ungkapan yang berhubungan dengan tuntutan ibadah. Kita lihat misalnya kalau sholat, itu kata depan tuntutannya ya aqimus sholata, aqimus sholata. Kalau zakat, atuz zakata. Kemudian haji dan umrah, atimul hajja wal umrata. Tetapi saum tidak menggunakan aqimu, tidak menggunakan atu, tidak menggunakan atimu, tetapi kutiba alaikumusyamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, apa yang dimaksud dengan kutiba di sini? Kalau kita melihat akar kata kutiba itu dari kata al-katbu. Jadi kutiba itu dari akar kata al-katbu. Apa maksudnya al-katbu? Domu adimin ila adimin bil hiyatoti. Menyatukan selembar kulit kepada lembaran kulit lainnya dengan jahitan, yang seperti itu disebutnya al-katbu. Juga apabila huruf disambungkan dengan huruf yang lainnya sehingga mempunyai arti yang seperti itu pun disebut al-katbu. Makanya kenapa menulis dalam bahasa Arab disebutnya al-katbu, al-kitabu, karena menyambungkan antara satu huruf dengan huruf yang lain sehingga mengandung makna tertentu. Disebut saja al-kitabu. Apabila demikian halnya, ternyata saum diungkapkan dengan kata-kata kutiba, itu seperti bersambungnya antara satu huruf dengan huruf yang lain. Berbeda ketika orang sholat saja. Ketika orang melakukan zakat saja. Tetapi ketika orang saum bisa sambil sholat, sehingga sholat yang ini lebih bernilai. Kenapa? Karena sholat ini dilakukan oleh orang yang sedang saum. Nah, di sini menunjukkan bahwa kenapa ketika sholat dilakukan pada saat saum, nilainya akan bertambah. Yang sunat saja dihargai seperti yang wajib. Kenapa? Karena sholat sunat ini dilakukan oleh orang yang sedang saum. Tidur saja dapat penghargaan. Kenapa? Karena tidurnya ini tidur orang yang sedang saum. Jadi kesemuanya itu terkait. Domu seperti bersambungnya, menyambungnya antara kulit dengan kulit yang lain, antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, itu barangkali asal kata al-katbu, asal kata al-kitabu, asal kata kutiba. Yang kedua,
Apa yang dimaksud dengan saum? Menurut bahasa, dan tentu nanti kita bergeser dari segi bahasa kepada segi syarak. As-saumu lughatan, saum menurut bahasa artinya al-imsaku. Nah, ini kurang alif sinnya, harusnya pakai alif imsaku. Al-imsaku anisyai. Saum menurut bahasa ialah menahan diri dari sesuatu. Jadi ketika seseorang biasanya melakukan pekerjaan, kemudian pekerjaan itu dia hentikan, orang ini dikatakan saum. Saum dari pekerjaan itu. Biasanya makan, biasanya minum, nah ditinggalkan makan dan minum itu, maka orang ini dikatakan saum dari makan dan minum. Makanya ketika ada orang yang dinyatakan bahwa saya nadar untuk saum, ketika ditanya saum yang mana, dia menjawab saya nadar dari bicara. Artinya selama beberapa saat dia tidak akan bicara. Maka yang seperti itu pun menurut bahasa dikatakan as-saumu. Tetapi kalau menurut syara wa syara'an, dan menurut syara ialah al-imsaku, menahan diri anil muktiroti, dari perkara-perkara yang membatalkan. Ma'aktirodin niati, dengan disertai niat, bihi dengannya min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai maghrib. Nah, inilah yang dimaksud saum menurut syarak. Artinya meninggalkan yang muktirat, yang membatalkan. Mana yang membatalkan saum itu? Sebetulnya sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Nanti setelah beberapa ayat setelah ini, di mana Allah menyatakan pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga hubungan badan suami istri. Selain daripada itu tidak membatalkan saum, tapi ada yang merusak nilai saum. Nah, di sini perlu dibedakan membatalkan saum dan merusak nilai-nilai saum. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa yang dimaksud dengan menahan dari perkara yang membatalkan dengan disertai niat yang menyertainya. Niat ini menyertai saum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah yang dimaksud dengan niat. Di kita, umumnya yang dimaksud dengan niat itu apabila malam hari diungkapkan, besok saya niat saum. Yang seperti itu bukan niat, namanya tabyid. Tabyid artinya, tabyid itu menetapkan bahwa saya akan melakukan ini besok. Jadi perlu dibedakan antara niat dengan tabyid. Yang disebut dengan niat itu mulai dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan. Itu namanya niat. Kenapa dari awal sampai akhir pekerjaan? Karena ada kalanya awalnya baik, pertengahannya robah,
Awalnya baik, pertengahannya baik, akhirnya tidak baik. Makanya niat ini harus menyertai dari awal kerja sampai akhir kerja. Nah, yang selanjutnya dikatakan wa tamamuhu, dan kesempurnaannya saum bijtinabil mahdurati wa adamil wuqu'i fil muharramati, ialah menjauhi yang dilarang dan tidak kena pada yang diharamkan. Nah, ada yang diharamkan oleh agama, dia kerjakan, tidak membatalkan saum, tetapi akan merusak nilai saum. Kenapa? Karena yang membatalkan saum hanya 3: makan, minum, hubungan suami istri. Adapun yang lain-lainnya yang diharamkan itu adalah merusak nilai-nilai saum. Jadi tumbuh itu padi, hanyakah waktu dipanen hafal, tidak ada isinya. Nah, yang seperti itulah yang dimaksud hilang karena tidak meninggalkan yang dilarang. Oleh karenanya, nanti seperti yang pernah kita maklumi, ada dari sejak pagi hari dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tetapi sore hari dia sengaja meninggalkan sholat asar misalnya, maka amal-amal sore hari itu hapus. Nah, seperti itulah dia berhenti makan, dia berhenti minum, tidak melakukan hubungan badan, tetapi dia kerjakan pekerjaan-pekerjaan haram yang lainnya, maka saumnya itu sah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Inilah barangkali seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah bahwa Allah tidak peduli dalam arti kepada mereka yang yada atau amahu wa syarobahu, hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Allah tidak akan peduli kepada pekerjaan yang seperti itu. Kenapa? Bukankah pada akhir ayat dinyatakan la'allakum tattaqun? Jadi bila demikian, inilah sifat daripada saum. Oleh karenanya sering jadi pertanyaan, kok kenapa saya saum sering tapi rasanya tidak terasa tattaqun itu? Apakah berubah daripada sifat saum? Tidak. Sifat saum tetap la'allakum tattaqun. Artinya tergantung bagaimana kita menyikapi ibadah saum itu. Seperti sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang sholat tapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan fahsya dan munkar. Bukan berarti rubah sifat sholat, tetapi dia salah menyikapi sholat itu. Gula tetap manis, meskipun pada satu saat ada orang yang tidak merasakan manisnya gula. Garam tetap asin, meskipun ada orang yang tidak merasakan asinnya garam. Bukan berubah sifatnya, akan tetapi tentu ada sesuatu dalam diri
yang menyebabkan hilang rasa. Di atas dinyatakan kama kutiba alal ladina min qablikum, bahwa saum ini sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maksudnya umat-umat Nabi terdahulu, umat Musa, umat Isa, dan umat-umat yang lainnya. Yang mana saum yang mereka lakukan itu? Waqad ruwiyah. Nah, ini ada penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sungguh diriwayatkan bahwasanya saum itu karena awalan, pada awalnya, karena alaihil umamu qoblana, sebagaimana berlaku bagi umat terdahulu sebelum kita, min kulli syahrin salah satu ayat, pada tiap bulan 3, yaitu 3 hari pada setiap bulan. Nah, ini saum yang pertama kali sejak umat dahulu sampai umat Nabi terakhir. Nah, jadi saum itu 3 hari. Ini menunjukkan bahwa syariat Nabi yang terdahulu tetap berlaku selama tidak dihapus oleh Nabi berikutnya untuk umat berikutnya. Seperti saum, 1 hari saum, 1 hari buka, itu kan saum Nabi Daud dan umatnya. Tetap berlaku sampai sekarang, tidak dihapus. Nah, kemudian sholat malam. Sholat malam dilakukan di akhir malam. Itu adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Daud dan umatnya. Berlaku sampai sekarang. Jadi sama dengan umat-umat yang terdahulu, kecuali apabila ada yang dihapus, ada yang tidak diberlakukan untuk nabi-nabi berikutnya. Hal ini seperti diriwayatkan oleh Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha, Qatadah, kemudian Dhahak bin Mazahim, wazada, dan dia menambah, lam yazal hada masyru'an min zamani Nuh ila an nasakhallahu dzalika bisyami syahri Ramadan. Hal itu terus disyariatkan dari sejak zaman Nabi Nuh sampai Allah menghapusnya dengan saum bulan Ramadan. Jadi sejak zaman Nabi Nuh berlaku saum tiap bulan 3 hari itu. Nah, nanti di kitab pun ada saum 3 hari yang tidak dihapus, yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Tetapi tentu hukumnya itu adalah sunat, sedangkan umat yang terdahulu itu hukumnya wajib. Bagaimana saum yang dilakukan oleh orang-orang dahulu sebelum ada syariat Nabi yang terakhir? Ini pernah berlaku pada awal-awal Islam, artinya pada awal-awal umat Muhammad. Qala Abu Ja'far Ar-Razi, Abu Ja'far Ar-Razi berkata, An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, qala berkata, unzilat, diturunkan ayat, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Artinya kutiba alaihim, diwajibkan atas mereka, idza sholla ahaduhumul atamata wa nama,
apabila seorang di antara mereka sholat isya. Nah, di sini ada istilah sholat atamah. Sholat atamah itu adalah istilah orang-orang Arab gunung. Mereka biasa memberikan nama yang sesuai dengan keadaan. Mereka menamai sholat maghrib itu sholat isya. Sedangkan sholat isya sendiri mereka namai atamah. Kenapa? Nah, sholat maghrib oleh mereka disebutnya sholat isya, karena sholat ini bertepatan dengan makan malam. Sedangkan makan malam disebutnya al-asya. Nah, tapi sholat isya sendiri mereka menyebutnya al-atama. Kenapa? Karena atama adalah waktu yang bertepatan memasukkan hewan ternak ke dalam kandang. Itu waktu itu disebutnya waktu atama. Makanya mereka sebut saja bahwa sholat ini sholat atama. Jadi pada awal-awal Islam, apabila ada orang yang sudah sholat isya kemudian dia tidur, haruma alaihi ta'amu wasyarabu wan nisa'u ila mislih, maka bagi dia sudah haram makan, minum, hubungan badan sampai malam berikutnya. Jadi ini bila terjadi yang seperti itu, terjadi tertidur atau sengaja tidur, maka ketika dia bangun, meskipun masih malam, haram. Itu pada awal-awal Islam. Kemudian nanti turun ayat yang menjelaskan sempurnakanlah saum sampai malam. Dan ini menunjukkan bahwa saum itu hanya siang hari. Kemudian nanti bisa kita perhatikan pada ayat-ayat berikutnya. Nah, kenapa dikatakan la'allakum tattaqun? Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan saum atas kamu, agar dengan saum itu mempersiapkan kamu demi ketakwaan kepada Allah, dengan meninggalkan syahwat yang mubah dan mudah. Nah, ini bila kita mendengar kata-kata syahwat, itu biasanya dalam bahasa kita hanya yang berhubungan dengan masalah biologis. Padahal pengertian syahwat itu sangat luas. Segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak diri itu disebutnya syahwat. Jadi kalau orang suka kepada makan sesuatu, nah ini bisa diungkapkan bahwa orang itu begitu kuat syahwatnya kepada jenis makanan ini. Orang ini begitu kuat syahwatnya kepada jenis minuman ini. Jadi bukan hanya sekedar masalah hubungan suami istri saja yang disebut syahwat itu, tetapi segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak diri yang seperti itu disebutnya syahwat. Tetapi di sini dikatakan syahwatil mubahah, syahwat-syahwat yang mubah hukumnya, dan al-maisurah mudah. Nah, di sini dikatakan, kenapa dikatakan mubahah? Meninggalkan syahwat yang mubah menunjukkan ada syahwat yang tidak mubah, artinya syahwat yang haram. Bila demikian halnya, makan, minum, hubungan suami istri itu termasuk asyahwatil mubahah. Nah, itu
termasuk perkara-perkara yang mubah. Artinya nanti pada satu saat ada orang yang saum, dia menahan diri dari perkara-perkara yang mubah, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan badan. Tapi kok kenapa dia berbuka dengan yang haram? Nah, ini barangkali yang dimaksud dengan tamamuhu, kesempurnaan saum itu adalah dengan mijtinabil mahzurat, menjauhi perkara yang dilarang. Jadi jangan sampai kita termasuk kepada ungkapan dia saum dari yang halal tapi dia berbuka dengan yang haram. Nah, yang seperti itu biasanya orang sering ungkapkan, inilah hari kemenangan, inilah menuju hari kemenangan. Tapi kenyataannya menurut ungkapan Al-Quran justru itulah hari kekalahan. Selama bulan Ramadan dia meninggalkan yang haram, tapi ketika dia berbuka dengan yang haram. Nah, insya Allah nanti kita sambung lagi, masih ungkapan yang berhubungan dengan masalah saum. Nah, insya Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan agar saum yang saat ini yang akan kita lakukan nilainya lebih baik daripada saum-saum yang telah lalu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.